Motor Vrindavan yang satu ini harus kita akui cakep dan worth it banget kayaknya. Bisa nih buat pertimbangan untuk keseharian kita, geng. Ciao, bentornato nel canale Automotive Centris. Halo geng, gimana ini kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halang dan kekurangan satu apapun. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini BTW maaf banget ya guys ya, kalau seumpama suaraku nanti ketubruk sama suara hujan. Emang ini hujannya deras banget geng. Ya tapi semoga hujan ini membawa berkah buat kita semua ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di beberapa waktu belakangan ini kan emang lagi tren banget ya guys ya, skutik-skutik gambot gitu, skutik yang bongsor begitu ya guys ya, yang bisa dikatakan ya enak banget lah buat daily atau buat keseharian kita beraktivitas bermobilitas gitu ya guys ya. Skutik yang gede, bisa muat barang bawaan banyak, praktis, terus kan pasti menjadi nilai plus ya guys ya buat kita customer yang memerlukan itu semua yang terutama untuk keseharian, untuk berkendara sehari-hari. Dan di Indonesia pun udah banyak ditawarkan ya guys ya, dari Yamaha, Honda, Suzuki ataupun yang lainnya. Dan bisa dikatakan di Yamaha ataupun Honda itu merajai lah ya guys ya sebagian besar pasar skutik gambot di Indonesia. Tapi ya motor India yang satu ini bisa mungkin kalian masukkan ke list pertimbangan kalian ya guys ya untuk dimiliki geng ya, selain Suzuki Brookman ya guys ya, yang merupakan salah satu skutik gambot dari Suzuki juga ya guys ya, yang emang berbau-bau rada Vrindavan juga sih ini gambot-gambotnya itu. Dan ya sebenarnya juga ada si apa itu, si Frigo ya guys ya, Frigo itu juga cukup gambot untuk ukuran matic lah, dengan cc yang nggak terlalu besar juga sih, sekitar 125 cc. Brookman ini juga 125 cc ya guys ya, tapi banyak mengatakan juga Brookman ini cukup worth it sih untuk keseharian begitu geng. Tapi motor yang satu ini merupakan motor India yang bisa dikatakan cukup spesial geng, karena fitur-fiturnya bisa dikatakan pertama loh di kelasnya. Dia adalah TVS Ntorq Race XP atau Extra Power, merupakan motor keluaran dari TVS India ya guys ya. Dan motor ini bisa dikatakan cukup worth it nih untuk kita miliki ataupun untuk mobilitas sehari-hari kita geng. Ya langsung aja ya guys ya, kita spill sedikit-sedikit untuk tampilannya. Untuk tampilannya sih emang Vrindavan banget ya guys ya. Bentuknya itu emang ya ciri khas banget lah dari Vrindavan, gambot-gambot gede-gede gitu, dan kayaknya nggak terlalu masuk ya guys ya sama selera kita masyarakat Indonesia. Tapi ya ini cukup cakep sih. Dan untuk kaki-kaki bagian depan kalian bisa lihat sendiri masih menggunakan apa itu namanya, shockbreakernya teleskopik ya guys ya, dengan tabung itu warna hitam. Untuk ukuran bannya sendiri, ban depan itu 100/80 menggunakan ring 12. Dan bentuk velgnya sendiri palang 10 kalau nggak salah ini ya, 10 atau 12 dengan warna merahnya. Untuk ukuran bannya itu tadi 100/80 dengan ring 12, udah menggunakan ban tubeless dan juga cakram gen. Dan untuk bagian fairing atau bagian sayap depan ini cukup ramai ya guys ya, dengan perpaduan warnanya ada merah, hitam, putih begitu kan. Dan untuk stripingnya bertuliskan 125 warna hitam, race warna merah dengan XP warna putih atau Extra Power. Dan untuk kaki-kaki bagian belakang masih sama ya guys ya, temanya masih sama, velgnya itu juga warna merah, dengan ukuran bannya sendiri itu 110/80 menggunakan ring 12. Bannya sendiri udah menggunakan ban tubeless di kedua bannya ya guys ya, depan belakang udah tubeless. Dan untuk pengeremannya menggunakan tromol. Dan untuk apa ya, exhaustnya ataupun knalpotnya kalian bisa lihat dan nilai sendirinya. Ini emang ciri Vrindavan banget, gambot banget, gede-gede begitu ya guys ya. Dan untuk di area bodinya ada bertuliskan Ntorq 125 dengan perpaduan warna hitam, merah, silver ataupun putih, dan warna apa itu, putih ya guys ya. Dan untuk yang cukup bikin tercengang dan kagum ya ini ya guys ya, untuk mengisi BBM kita ya mungkin pengendara nggak perlu turun ya guys ya kalau males, karena bisa diisi lewat belakang. Dan untuk lubang pengisian BBM di sini itu mengingatkan kita sama Avensis ya guys ya, Suzuki Avensis ataupun beberapa motor lainnya yang meletakkan
pengisian dari BBM-nya itu melalui di area buritan begitu ya guys ya. Dan untuk handlebarnya sendiri menggunakan tipe terpisah tanduk begitu yang menambah kesan sporty lah bisa dikatakan begitu. Dan untuk area stop lampnya kalian bisa lihat sendiri, untuk stop lampnya bentuknya agak unik ya guys ya, terdiri dari 3 klaster, tapi untuk stop lamp utamanya itu di tengah, dan di area samping kanannya kanan kirinya itu cuma kayak garis-garis begitu ya guys ya, untuk seperti rem R. Dan di atas lampu penerangan itu bertuliskan TVS warna putih, dan untuk lampu seinnya berada di bawahnya, justru di area samping kanan kiri terpisah gitu guys. Dan untuk spakbornya itu cukup besar ya guys ya untuk ukuran ini. Dan yang aku senang di motor India itu, beberapa motor India itu emang kayak peduli banget sama boncengersnya ya guys ya, karena emang wanita-wanita di sana itu masih menggunakan sari ya guys ya, ataupun pakaian tradisional di India. Jadi mereka apa ya guys ya, bisa dikatakan mereka itu juga menambahkan aksesoris untuk boncengers ataupun boncengan agar kainnya itu nggak masuk ke dalam si roda belakang itu kan. Dan untuk area kokpit di area depan di panel sebelah kanan ada hazard, electric starter, sama itu geng, tombol untuk menghidupkan dan mematikan si ininya geng, si mesinnya geng. Dan yang ini geng, ini merupakan teknologi pertama. Jadi si TVS Entorq ini kan punya 2 mode ya, ada race sama street mode, dan ada empat cara untuk mengganti modenya itu geng. Yang pertama itu kalian bisa menekan tombol multifungsi ini ya guys ya, di area starter, ataupun menekan tombol di area ini geng, di area speedometernya ada pilihan tombolnya, kalian bisa ubah sendiri. Atau yang ketiga, kalian bisa kasih perintah sama ke smartphone kalian, karena emang motor ini terintegrasi sama smartphone, jadi bisa menerima perintah suara kalian. Atau yang keempat itu tekan tombol itunya ya. Inilah kalian bisa baca sendiri ya guys ya. Dan ini emang merupakan salah satu, bisa dikatakan yang pertama geng, motor India menggunakan teknologi semacam ini geng. Malah kelupaan ya geng, kita malah belum membahas di area depan. Di area depan kalian bisa temukan untuk lampunya udah full LED dengan DRL yang membentuk semacam huruf V ataupun T begitu ya guys ya. Dan di area kanan kirinya, di samping kanan kirinya ada terdapat 2 klaster di setiap sisinya ya guys ya, atas dan bawah itu untuk lampunya udah full LED semuanya, lampu depan, lampu belakang, ataupun lampu seinnya geng. Nih cakep banget ini, bisa di apa ya, tadi untuk iklannya malah mirip-mirip sama Black Panther ya guys ya. Dan untuk area stangnya, cover stangnya ya emang ini ciri khas si India banget geng, ciri khas Vrindavan banget. Untuk warna hitamnya itu berbeda ya guys ya, di area visor itu warna hitamnya glossy, dan di sebelah kanan kirinya itu warna hitam doff. Untuk di bawahnya di area dasi juga warnanya itu hitam glossy dengan tulisan TVS. Dan untuk panel speedometernya udah full digital, ini bentuknya kayak gini. Bentuknya itu untuk speedometernya sendiri yang kotak itu ya guys ya, kotak persegi banyak di tengah, dan di atasnya itu ada lambang TVS, dan di bawahnya ada tulisan Entorq. Dan untuk kapasitas bagasinya bisa dikatakan cukup besar ini geng, mungkin bisa masuk helm halves kali ya guys ya. Dan untuk di belakangnya itu tangki BBM-nya geng, jadi untuk tangki BBM-nya di belakangnya, dan untuk ya single shock breaker gitu. Dan untuk kapasitas tangki BBM-nya sendiri di 5,8 literan geng. Dan inilah TVS Entorq Race XP1, atau motor skutik India pertama yang menggunakan teknologi itu ya guys ya, extra power gitu ya guys ya, dan teknologi konektivitas dengan HP, bisa kalian beri perintah menggunakan HP. Dan ini mungkin cukup bisa dipertimbangkan sebagai salah satu skutik paling worth it ya guys ya. Dan makasih banget kalau udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pengucapan atau tipuku dalam menyampaikan informasi. Sekali lagi makasih banget, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.